Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya secara tatap maya ya. Walaupun pandemi ini, Ibu harap kalian jaga kesehatan, kemudian jaga protokol kesehatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta tolong kepada Pak Ika tadi yang datang lebih pagi untuk memimpin doa ya. Ibu persilakan Pak Ika. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat sebagai bekal pengalaman. Sebelum melaksanakan belajar, mari kita berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Pak Ika yang sudah memimpin berdoa. Ibu akan membagikan link absen di Google Classroom ya. Nanti diisi, tolong semua kamera diaktifkan biar Ibu bisa melihat kegiatan kalian ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin supaya kita menanamkan rasa nasionalisme untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan bulan ini ya. Lirik terakhir aja dipimpin oleh Ibu Ipah yang suaranya merdu. Ayo, kita mulai. Siap, Bu Ipah. Dari mulai kita tetap saja. Pakai dirijen nggak, Bu? Ya, Bu Ipah yang dirijen suaranya merdu. Ntar Bu, belum on kameranya ini. Lirik terakhir aja. Ya. Ayo kawan-kawan semua, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka yang bait. Ayo semua. 1, 2, 3. Kita tetap. Ayo. Kita tetap membela negara kita. Terima kasih. Ya, biar mereka semangat belajar ya. Sebelumnya, terima kasih Bu Ipah atas memimpin lagu kemerdekaannya. Biar semangat nasionalisme kita tinggi ya. Sebelumnya Ibu akan bercerita dulu nih. Kalau ada gulma kita harus memberikannya. Dan Bu punya sayuran mau nanti harus dipanaskan, kemudian disimpan di tempat yang sejuk. Itu kemudian media direbus. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira supaya nggak ada penyakit. Bu. Saya Bu. Oh, supaya nggak ada penyakit. Ya, Heti kenapa? Supaya steril kalau makan. Iya. Betul ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, supaya awet, Bu. Supaya awet. Iya, semua benar jawabannya ya. Oke. Bu, kemarin kita sudah belajar ini. Siapa yang ingat kita kemarin ngapain? Anak-anak, kalau tidak salah perataan ruangan dong, Bu. Siapa lagi yang mau jawab? Kemarin, Bu. Ya. Bukan luar ruangan. Minggu kemarin ya. Kan ruangan minggu kemarin. Bersihkan ruangan. Coba bersihkan. Pak Taufik minggu kemarin ngapain? Ya, ini adalah membersihkan ruangan ya. Kita sterilisasi ruangan, kemudian sterilisasi alat dan media. Oke. Pembelajaran sekarang kita mulai dengan ini kita KD-nya adalah KD 3.15 menganalisis sterilisasi ruangan, alat bahan kulit jaringan tanaman hortikultura, menunjukkan teknik sterilisasi ruang alat dan bahan kultur jaringan tanaman hortikultura. Kemudian tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi tentang teknik sterilisasi ruang alat bahan kultur jaringan tanaman
yang meliputi teknik sterilisasi ruang alat bahan, kultur jaringan tanaman, peserta didik diharapkan mampu melakukan sterilisasi ruang alat dan bahan kultur jaringan sesuai waktu yang ditentukan untuk alat 1 jam dan media 25 menit. Ya, media yang Ibu pakai, ini ada Google Map ya, ada ya. Kemudian Ibu lanjut, ini Ibu bawa botol kultur. Kelihatan tidak anak-anak? Ya, ini botol kulturnya. Ibu lihat ini ada seperti putih. Kira-kira kenapa ini? Kelihatan, Bu. Oh, enggak kelihatan ya. Lihat Kelihatan, Ibu. Nah, ini ada putih-putihnya di sini, di dalam eksplannya, di dalam botol ini ya. Ya. Jamur. Sekarang Ibu akan tampilkan Ada jamur, gambarnya. Bu. Nah, Ibu akan tampilkan saja. Oh iya, ada jamurnya, betul sekali Pak Hedi, ada jamurnya. Nah, ini ada juga yang di PPT ini Ibu tampilkan. Ada apa ini di sini gambarnya? Yang mana, Bu? Seperti ada yang ini yang sebelah kiri Ibu. Putih-putih, Bu, putih-putih. Putih-putih ya, terdapat putih-putih. Berarti putih-putih ini apa? Jamur ya. Jamur. Jamur. Jamur Ya, bukan, dari- Bu. dari- Bu. Jamur. Kemudian ini ada kayak lendir ya. Kalau lendir itu apa berarti? Lendir. Bakteri, Bu. Bakteri ya, Pak ya, Bu ya. Iya, bisa udah bakteri. Nah, Bakteri, Bu. Ada bakterinya. yang ini ada eksplan berwarna Hitam. berwarna apa? Coklat. Coklat Coklat, kehitaman. coklat kehitaman. Pelat. Hitam. Oke, itu semua. Ya. Ini kalian bisa diskusikan kenapa dan bagaimana solusinya. Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Kira-kira ini supaya tidak terjadi seperti ini, bagaimana prosesnya? Gitu. Ya. Ya. Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ya, Ibu bagikan juga LKPD-nya. Kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Kira-kira kenapa nih tadi dari gambar kedua ini? Berarti terkontaminasi tadi ya. Ya, kontaminasi. Agar tidak terkena kontaminasi harus diarahkan Steril. supaya pertumbuhannya bagus. Nah, ya Sterilisasi, Bu. Steril kan, Bu? di sini sterilisasi dengan cara apa saja? Bu. Ya, sterilisasi itu diapain aja sih? Dicuci. Rebus tadi, Bu. Tapi di panas. Direbus, blender, Dicuci, Bu. Tadi ada dicuci. Bu. Ya. Dipanasin, Taruh di suhu ruang, Bu. Taruh di suhu Berarti bolanya ruang. harus di, Bu. ditaruh di Disimpan di Ruang. pendingin. semua ke banyak, Suhu dingin. ditaruh di pendingin. Iya, apa lagi? Supaya jadi tidak Semprot alkohol. kontaminasi. Disemprot alkohol, Bisa nggak, Bu? Jemur. Ibu kalau dijemur gimana? dijemur. Ya, Ya, berarti kalau jemur bisa berarti ya. dipanaskan ya. Panasan, ya, panasan. Pilih sinar matahari. Itu semua ada. Iya, ini hasil diskusi kalian semua. Tuh semua. Nah, ini udah ada yang ngirim Ibu hasil diskusinya. Oke, Ibu. Ya, ini sudah ada yang mengerjakan. Sudah ada yang mengerjakan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya. Sudah
keluar. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Ibu belum juga belum. Kok malah stop share? Masih belum ya? Ya, Ibu bacakan dari hasil yang menjawab tadi. Tolong dibacakan. Ini belum nongol kok. Maaf. Saya Bu dari kelompok 2, Bu. Ya, boleh dibacakan, Ika. Teknik sterilisasi dengan cara dibakar. Teknik ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis eksplan. Eksplan yang dapat disterilisasi dengan cara dibakar adalah eksplan yang terbungkus oleh jaringan luar, misalnya pelepah, daging buah, ataupun kulit luar yang sangat tebal, sehingga eksplan yang dibakar bagian dalam tidak rusak atau mati. Proses pembakaran jaringan eksplan yang dilakukan jangan sampai merusak titik tumbuh eksplan yang akan dikulturkan. Terus teknik sterilisasi dengan cara direndam. Iya, betul. Ya. Dengan bahan kimia. Semua jenis eksplan pada dasarnya dapat disterilisasi dengan direndam menggunakan larutan kimia, tetapi perlu memperhatikan konsentrasi larutan bahan kimia yang digunakan serta lamanya perendaman. Keras lunaknya eksplan dan terlindung tidaknya eksplan oleh jaringan luar berpengaruh terhadap penggunaan konsentrasi larutan dan lamanya perendaman. Langkah-langkahnya dalam sterilisasi eksplan. Yang pertama, proses sterilisasi bahan eksplan dengan cara merendam dengan bahan kimia, dimulai dengan mencuci permukaan eksplan dari kotoran atau getah menggunakan deterjen dan gelas menggunakan air bersih. Yang kedua, bahan eksplan kemudian direndam dengan digojlok dalam larutan fungisida 2 gram per liter selama 30 menit dan larutan bakterisida 2 gram per liter selama 30 menit. Atau bahan eksplan dapat juga langsung direndam dan digorok dalam larutan fungisida dan bakterisida dengan konsentrasi masing-masing 2 gram per liter selama 1 jam. Proses sterilisasi kemudian dilanjutkan dengan LAVC dalam laminier, dimulai dengan membilas sisa larutan fungisida dan bakterisida pada eksplan menggunakan aqueduct steril. Yang terakhir, bahan eksplan selanjutnya direndam dan digojlok dalam berbagai larutan disinfektan, mulai alkohol 70% sampai 95%, dalam larutan sodium dengan konsentrasi 10 sampai 30 secara bertahap. Bahan eksplan lalu dibilas dengan aqueduct steril sebanyak 3 kali dan direndam dalam larutan antiseptik sampai akhirnya siap untuk inokulasi. Itu Bu. Ya, itu jawabannya. Betul ya. Jadi sterilisasi itu penting anak-anak. Ya. Ini dari kelompoknya Pak Ika. Ada lagi nggak yang mau baca dari kelompoknya 1 kira-kira tadi permasalahannya ada apa saja? Permasalahannya saja yang disebutkan. Coba dari kelompoknya Ibu Via. Ya. Ada masalah, ada dampak, ada solusi ya. Tadi Pak Ika sudah menjelaskan secara lengkap ya. 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 Iya, Bu. Ada yang mau bisa membantu? Iya. Yang mana ya, Bu? Yang masalah apa? Kalau kelompok 1 ya tadi pertanyaan pertama, masalah, ada dampaknya, ada solusinya kira-kira tadi. oh
Kalau tadi Pak, Ya gimana Kak Pri? kalau Mas Ika tadi sih kelompok 2 ya. Saya Ya. mewakili kelompok 1. Untuk Ya. cara melakukan sterilisasi expand di sini adalah dengan cara dibakar dan ini dapat dilakukan dapat diterapkan pada semua jenis expand. Expand yang dapat sterilisasi dengan cara dibakar adalah expand yang terbungkus oleh jaringan luar, misalnya pelepah, daging buah, kulit luar yang sangat tebal sehingga expand yang dibakar bagian dalamnya tidak rusak atau mati. Proses pembakaran jaring expand yang dilakukan jangan sampai merusak titik tumbuh expand yang akan ditus. Yang kedua, teknik sterilisasi dengan cara direndam dengan bahan kimia. Semua jenis expand pada dasarnya dapat sterilisasi dan direndam menggunakan larutan kimia, tetapi perlu diperhatikan konsentrasi larutan bahan kimia yang digunakan serta lama pendamannya. Ini ada beberapa langkah, ditanyakan langkahnya bagaimana cara langkah dalam sterilisasi. Yang pertama adalah merendam dalam bahan kimia, dimulai dengan mencuci permukaan expand dari kotoran atau getah menggunakan deterjen dan bilas menggunakan air bersih. Terus yang selanjutnya yang B, bahan expand direndam dan digojlok dengan melakukan fungisida 2 gram per liter selama 30 menit. Dan larutan bakterisida 2 gram per liter selama 30 menit. Atau bahan expand dapat juga langsung direndam dan digojlok dalam larutan fungisida bakterisida dengan konsentrasi masing-masing selama 1 jam. Selanjutnya proses sterilisasi di dalam LAFC. Terus selanjutnya expand lanjut direndam digosok dalam berbagai larutan desinfektan dengan alkohol 70-95%. 90%. Pada expand 3 hari setelah dilakukan masih ada kontaminasi jamur atau bagaimana perlakuannya expand tersebut masih jawabannya apa masih kontaminasi, maka dilakukan dengan cara meningkatkan konsentrasi desinfektan pemutih pada metode sterilisasi expand. Terus yang kedua, apabila masih terkontaminasi, maka yang harus meningkatkan lama perendaman desinfektan. Mungkin itu Bu jawabannya. Ya, semua jawabannya sudah mengarah. Nah, Ibu akan kita bersama-sama menarik kesimpulan ya. Nah, jadi tadi ada yang beda-beda, ada yang expandnya konsentrasi bahan kimianya berbeda. Jadi sterilisasi expand itu proses penghilangan kontaminasi dari permukaan expand. Tahap sterilisasi expand biasanya dimulai dengan membersihkan permukaan expand dengan cara mengupas ya, mencuci sabun tadi disebutin oleh Pak Jaya dan Pak Kapri. Kemudian dalam sterilisasi bahan tanam, hal yang penting yang harus mendapat perhatian adalah bahwa sel tanaman dan kontaminasi adalah sama-sama benda hidup. Kontaminan harus dihilangkan tanpa mematikan sel tanaman itu sendiri, makanya terkadang konsentrasinya berbeda-beda. Nah, kemudian bahan disinfektan yang dapat digunakan untuk sterilisasi bahan tanam expand juga bermacam-macam ya. Itu anak-anak kesimpulannya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini yang masih belum paham, ada? Izin nanya Bu. Ya. Izin nanya. Gimana? Ya. Mau tanya kalau untuk mencuci expand itu menggunakan sabun apa ya Bu ya? Ya bisa pakai sabun deterjen ya, di sabun deterjen 2 gram per liter itu digojok, kemudian dibilas airnya sampai hilang busanya sampai 3 kali, itu pencucian expand. Itu ya. Ya, makasih Bu. Itu. Ya, nah kalian kerjakan kerjakan di Google Map yang sudah Ibu bagikan ini. Yang mana Bu? Ini ya, linknya ini. Bukan Bu. Ya, Google Classroom nih, tokennya 1, 2, 3, 4.
Ya, Oh betul. iya. Evaluasi kalian dikerjakan, Ya, Bu. kemudian tokennya 1, 2, 3, 4 itu. Nanti Ya. langsung dikerjakan, Ibu langsung hasilnya diperoleh ya. Oke, itu dari Ya. Ibu. Nah, ini ada video tentang sterilisasi ya. Ya. Nanti Ibu bagikan di linknya saja di Google Classroom. Nah, minggu depan kalian belajarnya yaitu pembuatan media kultur jaringan tanaman. Jadi nanti cari informasi tentang media kultur jaringan tanaman ya. Itu aja dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu nggak Bu? Maaf Pak Chandra. Oh iya, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita selesai, kita membaca doa. Ibu persilakan oleh Pak Heni. Ya, baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan surat Wal Asri. Selesai. Kasih. Makasih Pak Chandra. Mohon maaf tadi mau menampilkan video sepertinya nggak sempat. Ya, baik. Pak Beni. Terima kasih Bu Beni. Selanjutnya saya persilahkan untuk sekarang kesempatan pertama ke Bu Nur dulu. Monggo Bu Nur. Oke, terima kasih, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Kalau saya lihat waktunya itu sebetulnya Ibu masih cukup untuk menampilkan video, karena kalau saya lihat itu kalau saya yang saya catat ya, waktu Ibu itu baru 17 menit atau mungkin lebih sedikit. Mungkin Pak Chandra yang ngecek waktu 19 memang. menit tuh. Nah, itu sehingga sebetulnya dengan menampilkan video itu justru lebih audien lebih tertarik, waktunya juga lebih cukup ya, masih sesuai waktu yang disediakan. Masih sisa agak lumayan loh Ibu kalau membuat putaran video, bisa satu video juga cukup, itu lebih menarik lagi. Bu. Ini videonya sebenarnya terakhir Bu, kesimpulan itu. Ini saya grogi Bu. Nggak apa-apa sebetulnya, kan masih ada waktu lumayan ini kan gitu. Durasi video 3 menit, 4 menit cukup lah untuk mengisi kekosongan waktu yang 25 menit itu. Iya Bu. Secara keseluruhan cukup baik. Pendahuluan sudah baik, tujuan juga sudah sesuai, betul sekali, degree-nya sudah terukur dengan baik. Kemudian media yang untuk penggunaan media sudah dieksplor dengan baik ya. Pada saat Ibu menunjukkan benda aslinya kurang jelas, Ibu langsung ditautkan dengan atau dilingkan dengan bahan tayang. Di situ sudah baik sekali, sehingga kalau ada satu yang tidak kira-kira kok kurang jelas, itu bisa dialihkan ke media yang lain. Kemudian dikuatkan dengan gambar-gambar ya di bahan tayang. Kemudian dalam yang menjadi satu titik agak pada identifikasi masalah sudah oke. Kemudian pembuktian di mana ini pakai Discovery ya, Bu? Ini tuh Bu, Bu PJBL masalah Bu, berbasis masalah Bu. Oh, waduh. Kalau berbasis masalah itu kan non sewu, Ibu kan sudah perso bahwa ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dalam tahap 4, bahkan tahap 4 itu adalah anak itu membuat sebuah karya. Kalau saya lihat Ibu yang mengajar itu mengarah ke discovery, karena apa? Anak disuruh mengidentifikasi masalah, mengolah data, membuktikan, kemudian generalisasi dengan Ibu menuntun anak-anak atau audien itu membuat kesimpulan, kemudian penutup. Itu
mengarah ke discovery. Mengapa Ibu tidak pakai discovery saja? Karena kalau seperti saya katakan kemarin ya, kalau problem based learning itu kita butuh waktu yang nggak mungkin lah kita memakai itu untuk 25 menit. Iya, Bu. Inquiry aja, kita kalau pakai inquiry itu harus ada data kita pakai data ilmiah itu kayaknya nggak mungkin lah kalau dengan waktu 25 menit. Biasanya yang paling sesuai itu adalah discovery untuk waktu-waktu yang pendek. Nah, kalau pada saat itu, kalau seandainya Ibu pakai PBL ya, nanti untuk pertemuan yang selanjutnya ya, mungkin Ibu lebih diperhatikan lagi ya. Kalau ini nggak apa-apa kita latihan ya. Itu diperhatikan lagi. Ibu itu tekniknya sudah, kalau menurut discovery sudah sesuai, ada stimulasi dengan memberikan gambar-gambar, memancing audien untuk mencari identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, audien juga sudah tahu, oh ada bakteri kan terkontaminasi kan, seperti itu. Kemudian anak-anak disuruh mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan. Hanya saja pada saat pembuktian itu seharusnya siswa di sini audien yang lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Jangan umpamanya tadi siapa Pak Ika kalau tidak salah ya, atau siapa ya, Pak Kapri ya kalau tidak salah, yang Pak Ika ya yang mengembangkan yang mempresentasikan. Nah, audien yang lain itu diberi kesempatan lah untuk menanggapi, atau oh ini salah, oh sudah betul, atau apa seperti itu. Oh iya. Mungkin bisa. Kalau justru Ibu itu kalau untuk PBJ problem based learning tahap 4-nya nggak ada, Ibu. Iya, Bu. Bahkan jangankan tahap 5, tahap 4 aja tidak nampak itu. Oke, itu cocoknya untuk discovery karena ada generalisasi. Ibu sudah betul sekali, sudah mengeneralisasi, sudah dari presentasi-presentasi untuk menyimpulkan bersama. Sudah betul sekali. Kalau kita pakai discovery, kemudian selalu sudah diberi untuk mencari kesimpulan, Ibu dengan menutup, mengulas kembali materi yang dipelajari bersama-sama. Jadi yang sudah ada kesimpulan terus diulas kembali. Jadi Ibu itu mengulas kembali itu dengan cara maksudnya untuk memberi penguatan. Oh, anak kelompok 1, kelompok 2 dengan sendirinya sudah disimpulkan, dikuatkan. Ini loh seperti ini. Nah, itu kalau discovery. Dengan waktu 25 menit itu paling tepat itu. Ini sharing saja nggih, Bu. Gitu. Iya, Bu, iya. Jadi saya sudah cukup, Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nur atas masukannya. Saya sepakat Bu Irani tadi dengan Bu Nur. Untuk model pembelajaran tadi saya cek juga di FPP-nya itu pakai PBL memang. Ya, tadi agak kurang terlihat. Mungkin seperti Bu Indi kemarin juga sempat seperti itu juga gitu. Ya, saya sepakat tadi. Jadi mungkin lebih disesuaikan saja Bu Irani kalau memang tidak memungkinkan PBL ya pakai discovery gitu. Jadi disesuaikan saja dengan waktu sama materinya gitu. Kemudian tadi juga sudah baik terkait media pembelajaran, Bu Irani sudah membawa benda asli. Kemudian karena kemarin juga banyak yang seperti itu tapi tidak terlihat, Bu Irani juga sudah tampilkan di slide-nya. Tapi sayangnya tadi di slide-nya itu juga terlalu kecil menurut saya, Bu. Jadi kalau saya melihat itu nggak terlalu jelas gitu. Mungkin lebih diperbesar aja gitu untuk membuat slide-nya. Baiknya sih tidak terlalu. Tadi kan gambarnya di satu slide banyak banget ya Bu Irani. Jadi akhirnya malah jadi terlalu kecil gitu. Mungkin satu slide 1 atau 2 gambar aja gitu biar lebih jelas. Jadi siswanya bisa mengamati. Selebihnya sudah disampaikan tadi oleh Bu Nur, Bu Irani. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk observer, Bu Indi. Enggak? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irani, saya tadi mencatat beberapa, tapi sudah disampaikan Bu Nur dan Pak Chandra. Yang pertama itu pas diidentifikasi, itu saya juga bingung, ini pas kita ditanya untuk pengamatan gambarnya, menurut saya terlalu banyak di slide-nya, mungkin satu-satu itu gitu. Siap Bu. Begitu ya Bu. Terus ya
Itu tadi juga kesimpulannya juga yang presentasi sudah melakukan presentasi, terus Ibu juga sudah menyimpulkan apa yang dipresentasikan. Terus yang ketiga tentang evaluasinya Bu, evaluasinya kan tadi Ibu cuma silahkan kerjakan gitu kan, terus tapi Ibu tidak mengulas anak ini yang sudah siapa, yang belum siapa, terus harus remedi pengayaan, itu kok sepertinya belum nampak. Belum, Bu. Begitu, begitu saja. Saya pikir waktunya sudah Begitu habis. saja Bu, terima kasih. Iya, ya terima kasih betul Bu. Sudah Saya karena tekan duluan grogi ya nggak Bu. nongol. Iya. Ya, Terima Sama, kasih Bu Indi. Iya. Bu Indi, selanjutnya monggo Bu Ipa untuk memberikan masukan. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah diulas juga oleh Pak Chandra, kemudian juga Bu Nur, kemudian juga Bu Indi. Memang seperti itu, betul. Iya tadi waktu masih ada ya Bu, sebetulnya untuk penayangan video itu masih bisa dilakukan untuk video yang terakhir. Kemudian tadi ada menyanyikan lagu nasional ya Bu. Saya yang ditunjuk, kemudian saya juga mohon maaf harus mengingat apa itu bait terakhir gitu. Nggak apa-apa. Karena iya. Jadi malah saya yang mengacaukan gitu ya Bu. Mohon maaf sekali karena memang harus mengingat dulu bait yang terakhir itu apa gitu, sehingga teman-teman juga kurang kompak di dalam menyanyikan lagu tersebut karena mungkin harus mengingat sama dengan saya. Media sudah ditayangkan dengan baik walaupun mungkin nanti mungkin tadi yang terakhir ya belum ditayangkan karena mungkin pikir Ibu waktu sudah selesai ya padahal masih ada beberapa menit lagi. Iya. Yang lain sudah diinformasikan oleh Bu Indi juga tadi mengenai identifikasi yang tadi ya. Kemudian juga Pak Chandra tadi mengulas PPT Ibu memang kalau menurut saya itu tidak terbaca karena mungkin terlalu kecil ya. Itu saja mungkin Ibu ya. Terima kasih Bu Ipa. Terima kasih Bu Ipa. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur, kepada Pak Chandra, kemudian kepada Ibu Ipa dan Ibu Indri. Itu masukan buat saya. Nanti insya Allah ke depannya saya belajar jauh lebih baik lagi. Karena saya pikirnya gini, ngambil PBL itu karena nanti ke depannya bisa dipakai untuk proyek anak-anak untuk melakukan penelitiannya seperti itu. Tapi ternyata salah penafsiran saya, harus yang 25 menit itu apa. Jadi sekarang saya paham yang 25 menit itu waktu yang tepat, materinya apa, bisa digunakan yaitu dengan cara discovery. Itu ya mungkin masukan saya juga dari Ibu Nur. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.